Katedral Notre Dame telah bertahan selama lebih dari 8 abad. Dibangun untuk mencerminkan jangkauan spiritual gereja, tembok dan penopangnya yang berani dan menjulang tetap menjadi suatu keajaiban di hari ini, seperti halnya di abad pertengahan. Kebakaran yang terjadi pada April 2019 meninggalkan luka bergerigi yang merobek jantung Notre Dame, menghancurkan puncak menara dan atap. Di sini terlihat dari atas. Puncak menara katedral yang menjulang itu jatuh menghujam vault, meremukkan altar modern, dan menyisakan lubang yang dibatasi balok-balok kayu yang hangus di atap. Kayu atap yang terbakar, balok batu kapur besar, dan lebih dari 750 ton kayu ek dan timah hitam dari puncak menara, seluruhnya runtuh menimpa Notre Dame. Namun, tak ada seni penting bersejarah yang rusak. Kaca patri yang hancur juga amat sedikit. Itu keajaiban, kata konservator Mary Helen Didier. Kapel-kapel di sepanjang koridor utama seperti ini akan dibersihkan dan direstorasi. Butuh lebih dari 2 tahun setelah kebakaran hanya untuk memindahkan kayu yang terbakar dan reruntuhan lainnya. Juga untuk menahan vault dan penopang dari bencana keruntuhan. Kini, perancah memenuhi katedral itu dan restorasi pun akhirnya dimulai. Langkah pertama, membersihkan semua permukaan dari debu dan residu beracun akibat atap timah hitam yang meleleh dalam kebakaran. Teknisi bertali mengenakan respirator untuk melindungi diri dari debu timah hitam. Mereka bersiap menggunakan plester untuk mengamankan batu vault yang lepas di sepanjang lubang tengah bekas puncak menara. Api yang mencapai suhu 760 derajat Celcius melahap bagian atas beberapa vault dan dinding batu kapur setebal 60 cm di atasnya. Akibatnya, beberapa sentimeter batu mengelupas, menciptakan celah di bagian dalam. Beberapa batu perlu diganti. Perancah dan derek raksasa kini mengolok-olok aspirasi sang katedral, menjadi suatu keterpencilan, dinding metal dengan kawat gulung berduri di atasnya mengelilingi situs tersebut. Namun, sebelumnya gereja itu juga pernah pulih dari trauma. Pada 1831, dari titik pandang ini di seberang Sungai Seine, Eugène Viollet-le-Duc, yang saat itu berusia 17 tahun, menyaksikan masa menyerang katedral tersebut. Antara 1844 hingga 1864, Viollet-le-Duc mengarahkan restorasi pertama Notre Dame, melestarikan sang tengara yang dikenal dunia saat ini. Orang yang melakukan restorasi akan memberitahu Anda ini adalah proyek seumur hidup. Pandemi memperlambat segalanya dan prosedur keamanan timah hitam semakin memperparah. Terkadang, hanya ada 5 atau 6 orang di katedral, kata arkeolog Dorothée Sauy-Dehiu. Itu tidak akan pernah terjadi lagi pada kita. Selama 3 tahun ke depan, Notre Dame akan ramai dengan para pekerja. Kemudian, para pendoa dan pelancong akan datang kembali. Setelah kebakaran itu, beberapa orang ingin Notre Dame dilahirkan kembali dengan tampilan baru. Tampilan kontemporer yang akan memberi tanda akan zaman kita. Yang lain, yang paling dekat dengan monumen ini, hanya menginginkannya utuh kembali. Notre Dame akan dibangun kembali seperti apa adanya dalam keadaan terakhir yang diketahui. Keadaan yang ditinggalkan oleh Viollet-le-Duc.